Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 3 Asa Channel. Video kali ini kita akan berbagi informasi tentang dampak negatif pembangunan jalan tol di Indonesia. Sesungguhnya setiap program yang dilakukan pemerintah, termasuk pembangunan jalan tol, pasti memiliki sisi negatif maupun positif. Tinggal bagaimana pihak-pihak yang berwenang paling tidak bisa mengurangi kerugian dari pembuatan jalan tol tersebut. Agar nantinya tak banyak orang yang harus dikorbankan akibat dampak buruk pembangunan jalan tol di Indonesia. Mungkin dengan adanya jalan tol bisa mengurangi kemacetan yang sering terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Akan tetapi di sisi lain justru kehadiran jalan tol bisa menghadirkan dampak negatif terutama dari sisi lingkungan. Dilansir dari teknikarea.com, berikut dampak negatif pembangunan jalan tol di Indonesia. Yang pertama, berkurangnya daerah resapan air. Tentu saja jalan tol bukan langsung simsalabim menjadi jalan tol, melainkan dahulunya bisa saja merupakan daerah persawahan yang merupakan daerah resapan air yang bermanfaat bagi warga yang ada di wilayah sana. Jika tol dibangun, maka secara otomatis daerah resapan tersebut menjadi hilang. Hal seperti ini pernah terjadi di daerah Kramas yang dahulunya terdapat resapan air yang berupa sawah tada hujan. Namun setelah adanya jalan tol, justru mengakibatkan berkurangnya daerah resapan air di daerah tersebut. Yang kedua, tarif tol dianggap terlalu mahal. Menurut sebagian orang, terutama para supir-supir truk, tarif tol saat ini dianggap terlampau mahal dan memberatkan bagi pengendara. Sekalipun Badan Pengatur Jalan Tol telah berupaya semaksimal mungkin agar tarif tol menjadi lebih terjangkau, namun pada faktanya hingga saat ini masih ada saja keluhan dari masyarakat mengenai biaya retribusi harus segera dibayarkan. Tarif yang terlalu mahal secara otomatis membuat pendapatan warga menjadi berkurang. Yang ketiga, merugikan petani. Selanjutnya, dampak negatif pembangunan jalan tol di Indonesia adalah membuat para petani yang biasa bercocok tanam di daerah tersebut kini menjadi merugi. Pasalnya, sawah yang biasa mereka gunakan untuk mengais rezeki, tiba-tiba saja sawah mereka berubah menjadi jalan tol yang dilalui berbagai kendaraan roda 4. Memang pembangunan tersebut bertujuan untuk mengurangi kemacetan. Tetapi jika harus mengorbankan rakyat kecil, maka hal tersebut sesungguhnya tidak perlu dilakukan. Yang keempat, warga bisa kehilangan rumah mereka. Pembangunan jalan tol juga bisa menimbulkan kerugian dari sisi perumahan. Karena bisa saja rumah yang mereka tinggali bukan tidak mungkin bakalan digusur untuk digantikan dengan jalan tol. Bukan sekedar itu saja, bahkan jarak 500 meter dari pembangunan jalan tol tersebut pasti juga bakal merasakan dampaknya. Terutama gangguan kebisingan klakson dan deru mesin dari kendaraan-kendaraan tol yang membuat waktu istirahat menjadi terganggu terutama pada siang hari. Yang kelima, menimbulkan ketimpangan sosial. Berikutnya, kerugian jalan tol dapat menimbulkan ketimpangan sosial antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Memang tol dibangun agar bisa digunakan oleh siapa saja, tak peduli masyarakat kota maupun desa. Namun jika dipikir-pikir logikanya jika tol hanya boleh dilalui oleh kendaraan roda 4, maka kemungkinan besar bahwa pengendara tersebut adalah orang kota. Meskipun di zaman sekarang orang desa pun bisa saja memiliki mobil. Tentu hal ini menimbulkan ketimpangan sosial dan saling iri antara masyarakat desa dan kota. Masyarakat desa menganggap jika jalan tol hanya berguna untuk kaum urban, sama sekali tak berguna untuk masyarakat desa yang belum tentu bisa merasakan jalan tol yang sudah dibangun.
Padahal seperti itu tak seharusnya terjadi lagi karena berpotensi menimbulkan konflik. Pembangunan infrastruktur jalan tol memang tak sepenuhnya salah. Pemerintah pun bertujuan baik agar tingkat kemacetan di Indonesia menjadi menurun. Selain itu, dengan dibangunnya jalan tol diharapkan waktu tempuh perjalanan menjadi lebih cepat. Namun, jika melihat fakta yang ada, tak selalu kehadiran jalan tol menimbulkan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Pada kenyataannya juga banyak masyarakat terutama dari golongan bawah yang merasakan kerugian atas pembangunan jalan tol yang sudah dilakukan. Mulai dari kehilangan lapangan pekerjaan, kehilangan tempat tinggal, hingga menimbulkan potensi konflik yang berkepanjangan. Dan juga yang tidak kalah penting, pemerintah dan juga pihak-pihak yang terkait diharapkan mampu setidaknya mengurangi dampak dan kerugian yang ada. Walaupun tak sepenuhnya 100% bisa dihilangkan. Mengingat setiap proyek pembangunan pasti bisa menimbulkan dampak bagi lingkungan maupun masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah tersebut. Tinggal bagaimana pemerintah bisa mengambil peran untuk bisa membuat program yang dijalankan bisa menguntungkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik Sobat 3Asa, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.